Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga kita semua bisa sama-sama melaksanakan sesi presentasi pada pagi hari ini, yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati, Bapak Fadli M. Sazamani selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Saya, Wafi Khairun Najla dengan NIM 12120100176, perwakilan dari kelompok 2 yang akan memimpin acara presentasi kita pada pagi hari ini. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Adam Alvin dengan NIM 121201002, yang kedua ada Roza Evalia dengan NIM 12120105150, yang ketiga ada Salma Nirmala dengan NIM 12120105152, yang keempat ada Syifa Khalilatus Sa'diyah dengan NIM 12120101167, yang kelima ada Syifani Aulia dengan NIM 12120101168, yang keenam ada Tami Tania dengan NIM 12120101169, yang ketujuh ada Tanti Fitri dengan NIM 12120101170, yang kedelapan dengan saya sendiri, Wafi Khairun Najla dengan NIM 12120101176, yang kesembilan ada Widya Rafika Putri dengan NIM 12120101178, dan yang terakhir yaitu Zakiyah Kartika dengan NIM 12120101182. Untuk materi pembahasannya sendiri yaitu ada 5. Yang pertama ada pengertian CPU, yang kedua ada fungsi CPU, yang ketiga ada komponen-komponen CPU, yang keempat ada bagian-bagian CPU, dan yang terakhir ada cara kerja CPU. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai saja. Untuk materi yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk materi yang pertama, yaitu ada pengertian dari CPU. Jadi, CPU itu adalah singkatan dari Central Processing Unit yang bertanggung jawab untuk melakukan semua dari perhitungan matematika yang diperlukan oleh komputer agar dapat berfungsi dengan baik. Nah, makanya gak jarang kalau misalnya CPU itu sebagai otak dari sebuah komputer, karena komputer itu tidak akan berfungsi dengan baik atau berjalan dengan baik tanpa adanya CPU, yang mungkin juga disebut dengan Central Processor, atau hanya prosesornya saja. Nah, CPU itu adalah tempat perhitungan berlangsung. Dalam hal daya komputasi, CPU itu adalah tempat elemen yang paling penting dari sebuah sistem komputer. Ada 4 tahap operasi dalam CPU, yaitu yang pertama ada fetch, yang kedua ada decode, yang ketiga ada execute, dan yang terakhir ada store. Apapun itu, semua hal yang berkaitan dengan proses dalam komputer, baik suatu proses yang sepele, akan selalu diatur oleh CPU. Misalnya, saat Anda menekan tombol huruf H pada keyboard saat mengetik, huruf H tersebut akan muncul di layar. Nah, CPU itulah yang memungkinkan hal itu terjadi. Dengan demikian, tanpa adanya CPU dalam komputer, maka komputer itu tidak bisa melakukan apapun atau komputer itu tidak dapat menjalankan sebuah program. CPU itu adalah lebih sering juga disebut sebagai prosesor. Oleh karena itu, saat membaca dan mengenali spesifikasi suatu prosesor, maka sebenarnya Anda sedang membaca spesifikasi CPU suatu perangkat. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi Central Processing Unit. Central Processing Unit sendiri mempunyai 2 fungsi, yaitu yang pertama, menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, lalu menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Lalu yang kedua, pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari 2 langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau fetch dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Mungkin sekian dari saya.
Dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih Saudara Ranti yang telah menjelaskan fungsi CFU. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen utama CFU. Yang pertama, Arithmetic and Logic Unit yang disingkat dengan ALU. Yang kedua, Control Unit. Yang ketiga, Register. Yang keempat, CFU Interconnection. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan Arithmetic and Logic Unit, disingkat dengan ALU. Nah, bahwasannya ALU ini bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Nah, ALU sering disebut mesin bahasa atau machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya seperti istilahnya. Nah, ALU ini terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Nah, yang kedua dari komponen-komponen CFU ini, yang kedua yaitu control unit, yang bertugas mengontrol operasi CFU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Nah, yang kedua termasuk dalam tanggung jawab unit control adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Nah, yang ketiga komponen CFU ini adalah register, media penyimpanan internal CFU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Nah, yang keempat yaitu CFU Interconnection. Nah, dalam komponen yang keempat ini, sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CFU. Komponen internal CFU yaitu ALU, unit control dan register-register. Nah, selanjutnya komponen eksternal CFU sistem lainnya seperti memori utama, VRANTI, masukan atau keluaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai komponen-komponen dari CFU. Selanjutnya materi mengenai bagian-bagian CFU. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian CPU. Yang pertama ada power supply. Nah, itu sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Nah, perangkat ini tuh memiliki 5 konektor atau lebih yang dapat disambungkan ke berbagai peralatan. Contohnya kayak motherboard, hard disk, floppy disk driver, dan CD-ROM. Yang kedua ada motherboard. Nah, ini apa itu motherboard? Papan utama atau papan sirkuit yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Motherboard yaitu papan PCB yang mempunyai jalur-jalur sistematis yang menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya. Nah, motherboard juga bisa disebut dengan mainboard atau nama lainnya itu adalah mainboard. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada hard disk. Nah, hard disk juga bisa disebut hard drive gitu ya. Tapi biasanya emang hard disk aja gitu. Tapi bisa disebut hard drive, bisa disebut HDD gitu kan. Tapi yang nama biasanya itu disebutnya hard disk. Nah, apa itu hard disk? Hard disk itu media yang digunakan untuk menyimpan file, sistem, dan data dalam komputer. Hard disk juga terdiri dari 3 bagian. Yang paling utama itu, yang pertama itu ada piringan magnetik. Yang kedua bagian mekanis. Yang ketiga piringan magnetik gitu. Terus selanjutnya yang keempat ada prosesor. Nah, prosesor itu sering disebut dengan otak atau pusat pengendali yang didukung oleh komponen lainnya. Nah, apa sih prosesor itu? Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor terletak pada shock
yang telah disediakan oleh motherboard dan dapat diganti dengan prosesor yang lainnya asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Selanjutnya yang kelima ada VGA card. Nah, kartu VGA adalah komponen yang tugasnya menghasilkan tampilan secara visual dari komputer kalian. Hampir semua program menghasilkan keluaran visual. Kartu VGA adalah hardware yang memberikan perintah kepada monitor untuk menampilkan keluaran visual yang dapat kita lihat. Baiklah, selanjutnya yang keenam yaitu CD-ROM. CD-ROM singkatan dari Compact Disc Read Only Memory adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik optional disk yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan saat ini bisa mencapai 700 MB atau 700 juta bita. CD-ROM bersifat read-only, yaitu hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulis. Untuk membaca isi CD-ROM, alat utama yang diperlukan adalah CD drive. Perkembangan CD-ROM terkini memungkinkan CD dapat ditulis berulang kali, yaitu reward atau bisa disingkat dengan RW, yang lebih dikenal dengan nama CD-RW. Dan yang ketujuh ada kabel HDD. Kabel data mempunyai fungsi penting untuk menghubungkan satu komponen komputer dengan komponen lainnya. Sebagai contoh, kabel data ini dapat menghubungkan antara motherboard dan hard disk. Tujuannya adalah hard disk kita dapat terbaca dan melewati sistem yang ada pada motherboard. Dan yang kedelapan ada LAN card, yaitu Local Area Network. LAN card mempunyai fungsi sebagai penghubung antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Selama kita mempunyai LAN card, ini sangat memungkinkan kita dapat terhubung dengan internet. Tentunya jika kita mempunyai jaringan ADSL ataupun bisa terkoneksi dengan komputer yang lainnya jika terhubung ke dalam hub atau switch. Dan yang kesembilan yaitu ada kabel UTP. Kabel UTP mempunyai fungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Jika kita memiliki LAN card tapi tidak memiliki kabel UTP, maka sangatlah mustahil kita dapat melakukan koneksi antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Dan yang ke-10 ada RAM atau Random Access Memory. Memori adalah perangkat yang berfungsi mengolah data atau instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, maka semakin banyak data maupun instruksi yang dapat mengolahnya. RAM adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data. RAM juga bersifat sementara atau data yang tersimpan dapat dihapus. Lain halnya dengan ROM. ROM mempunyai fungsi yang sama dengan RAM, tetapi ROM bersifat permanen atau data yang disimpan tidak dapat dihapus. Pembahasan selanjutnya yaitu cara kerja CPU. Adapun cara kerja dari CPU atau Central Processing Unit dapat dilihat pada gambar yang tertera, yaitu urutannya. Yang pertama, saat data atau instruksi dimasukkan ke processing device, pertama sekali diletakkan di RAM melalui input storage. Yang kedua, apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program storage. Namun apabila berbentuk data ditampung di working storage. Yang ketiga, jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampungkan ke instruction register.
Sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di program counter. Yang keempat, data diambil oleh control unit dari working storage untuk ditampung di general purpose register. Dalam hal ini, operand register. Jika instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasarkan instruksi yang ditetapkan. Yang kelima, hasilnya ditampung di akumulator. Yang keenam, apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Dan yang terakhir, jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output storage. Namun selanjutnya, dari output storage, hasil pengolahan akan ditampilkan ke output device. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, yaitu komponen perangkat keras atau perangkat hardware yang memproses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program. CPU bertanggung jawab untuk melakukan semua dari perhitungan matematika yang diperlukan oleh komputer agar dapat berfungsi dengan baik, dikarenakan komputer tidak dapat berfungsi tanpa CPU. Di dalam CPU berlangsung berbagai macam proses yang berawal dari sebuah inputan dan oleh CPU akan diproses menjadi sebuah informasi yang kita inginkan. CPU merupakan otak dari sebuah komputer. Nah, jika salah satu bagian dari CPU mengalami kerusakan, maka dapat dipastikan bahwa kinerja komputer juga tidak dapat berjalan secara maksimal.